Oke, baik. Sekarang kita akan belajar terkait dengan rumus-rumus dasar Excel. Di sini kita sudah memiliki data, ada nama mahasiswa, jenis kelamin, kemudian nilai statistik, nilai matematika, dan nilai akuntansi. Di sini ada kolom yang kosong dan kita diminta untuk melengkapinya. Ini adalah nilai, katakanlah nilai ujian dari mahasiswa ya. Kemudian nanti kita diminta untuk memutuskan sesuai standar apakah dia lulus atau tidak lulus. Nah, yang pertama kita diminta untuk menjumlah nilai dari masing-masing mahasiswa ini. Jadi nilai statistik ditambah matematika tambah akuntansi itu berapa. Nah, di sini kita harus mengisi jumlah nilai. Jumlah nilai ini menggunakan rumus sum. Langsung saja sama dengan sum buka kurung, kita blok statistik, matematika, dan akuntansi. Jadi nilainya kita blok, yang ingin kita jumlah kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita dapatkan nilai 272. 272 ini adalah penjumlahan dari 85 tambah 92 tambah 95. Hasilnya 72. Jika satu sudah didapat, maka tinggal kita drag ke bawah. Oke, maka otomatis yang lain pun sudah terjumlah. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini menggunakan rumus average sama dengan average buka kurung, kemudian nilai rata-rata dari statistik, matematika, dan akuntansi. Kita tutup kurung, kita enter lagi, kemudian kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya di sini ada keputusan apakah dia lulus atau tidak. Keputusan ini dilihat dari nilai rata-rata. Dilihat dari nilai rata-rata. Jika nilai rata-ratanya sama dengan atau lebih besar dari 70, maka dia lulus. Sedangkan jika lebih kecil dari 70, maka dia tidak lulus. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kemudian kita klik nilai rata-ratanya, kemudian sama dengan lebih besar atau sama dengan 70, kemudian titik koma, maka lulus. Sedangkan jika di bawah itu maka tidak lulus. Oke ya. Jadi cara membaca rumusnya adalah jika H5 yaitu nilai rata-rata sama dengan atau lebih besar dari 70, maka dia lulus. Selain itu maka tidak lulus, atau di bawah itu maka tidak lulus, gitu ya. Perhatikan di sini digunakan titik koma. Kalau di Excel saya menggunakan titik koma. Jika teman-teman menggunakan koma, maka pakailah koma. Cara melihatnya tinggal lihat di sini. Di panduan rumus ini ada titik koma, berarti gunakan titik koma. Jika di sini koma dan koma, maka pakai koma. Oke ya, sekarang kita enter. Kemudian sudah kita dapatkan, kita lihat ya. Jadi 90,7 ini lebih besar dari 70 sehingga dia lulus. Nah, sekarang kita drag saja ke bawah. Oke, sudah kita dapatkan. Sekarang kita pastikan ya, tidak lulus. Nah, betul, karena nilainya di bawah 70. Ini tidak lulus karena nilainya di bawah 70. Sedangkan yang lulus, ini 70,3 dia lulus karena di atas 70. Ini 69,3 ini tidak lulus. Oke ya, ini juga tidak lulus. 59,0 ini tidak lulus. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ke bawah, kita ingin melihat berapa sih jumlah murid atau jumlah nama murid ini, gitu ya. Misalkan kita ingin menghitung ini, berapa sih jumlah murid yang ada, tinggal kita hitung dari nama-nama ini. Nah, caranya adalah sama dengan kon A, jadi kon A atau konta, buka kurung, kemudian kita blok saja ini. Dari Joko sampai Andik kita blok, kemudian tutup kurung.
maka jumlahnya ada 10 gitu ya. Begitu cara menjumlah atau melihat jumlah dari mahasiswa. Kemudian tadi kan kita pakai konta. Konta ini untuk menghitung apa namanya alfabet begitu ya, alfabet kata, bukan angka. Kalau angka, kalau data referensinya angka, ini kan huruf gitu ya, kumpulan huruf. Kalau ini kan angka nih, ini angka gitu ya. Nah, kalau kita ingin melihat atau menghitungnya dari angka, maka kita bisa menggunakan rumus yang mirip, yaitu rumus count. Sama dengan count aja ya. Nih, rumus count, kemudian kita blok, misalkan kita blok pilih saja salah satu dari sini, misalkan dari nilai matematika sajalah, kita ingin lihat jumlah muridnya begitu ya. Nah, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Oke, maka kita dapatkan jumlahnya 10 sama gitu ya. Itu jadi kalau kita punyanya datanya berupa huruf, berupa nama begitulah ya, maka pakai count A atau konta. Kalau kita ingin menghitungnya dari data yang berupa angka, maka pakai count saja, jangan tambahin A. Oke, lanjut. Kita ingin melihat jumlah murid laki-laki gitu ya. Nah, untuk melihat jumlah murid laki-laki, maka kita membutuhkan rumus CONIF. Jadi sama dengan CONIF. Ini rumusnya CONIF. Kemudian ini kan jumlah murid laki-laki, berarti kita mengacu kepada kolom jumlah kolom jenis kelamin, berarti ini. Nah, ini kita blok dulu, kita blok semua. Saya ulangi ya. Ini sama dengan CONIF, buka kurung dulu, kemudian kita blok yang jenis kelamin. Kemudian kita kan ingin mencari jumlah murid laki-laki, maka titik koma kriterianya apa? Kriterianya adalah L atau laki-laki. Begitu. CONIF, kemudian kita blok data jenis kelaminnya, kemudian kita ingin munculkan data yang L atau laki-laki. Ada berapa sih yang L ini? Kita enter, maka ada 7. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk jumlah murid perempuan rumusnya sama, cuma kita tinggal ganti L menjadi P. Nah, saya ulangi lagi, sama dengan CONIF, buka kurung, kemudian kita blok ini, kemudian titik koma, tanda petik, P, perempuan ya. Oke, seperti ini rumusnya, tinggal kita enter, maka jumlah murid perempuan ada 3. Betul ya? 1, 2, 3. Betul. Laki-laki ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari nilai rata-rata tertinggi. Nilai rata-rata tertinggi ini menggunakan max. Begini saja. Langsung saja sama dengan max, buka kurung. Jadi nilai rata-rata tertinggi. Berarti ini dari nilai rata-rata nih. Dari sini. Dari kolom ini. Jadi kita blok. Jadi dari nilai rata-rata ini ingin kita lihat berapa sih yang paling tinggi nilainya, di angka berapa begitu ya. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Yang paling tinggi, rata-rata paling tinggi adalah 91,0 yang dimiliki oleh Desi ya. Ini 91,0. Kemudian kita ingin melihat nilai rata-rata terendah. Berarti rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi. Ini kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai rata-rata terendahnya adalah 49,3. 49,3 ini ya. Nah, ini paling rendah nilainya punya Anwar. Selanjutnya, oke, yang ini biar rapih kita taruh di sini saja. Jadi ini kita delete. Nah, ini kita taruh sini. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah sama dengan count
buka kurung, kemudian pilih salah satu angkanya begitu, tutup kurung, enter. Berarti jumlah muridnya ada 10. Oke, selanjutnya adalah kita diminta untuk melihat jumlah murid yang lulus. Jumlah murid yang lulus. Ketentuan lulus kan ada di sini. Nah, ini akan kita hitung secara otomatis berapa yang lulus gitu ya. Kalau kita hitung manual ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau datanya sedikit mudah saja, tapi kalau datanya banyak, ratusan atau ribuan, maka menggunakan rumus seperti ini agar mudah. Jumlah murid yang lulus. Nah, yang digunakan, rumus yang digunakan adalah count if sama count if. Jadi, sama dengan count if buka kurung, kita blok ini, kemudian titik koma, kriterianya adalah lulus. Oke, jadi kita harus sama ya. Tulisan lulusnya harus sama dengan di sini. L-nya besar, kemudian huruf sisanya huruf kecil semua, itu harus sama. Kemudian tutup kurung, kita enter. Maka jumlah murid yang lulus adalah 5. Betul ya, seperti hitungan kita tadi secara manual. Kemudian jumlah nilai murid yang lulus. Jadi jumlah nilai murid yang lulus. Jadi kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jumlah nilainya berapa nih kalau ditambah? Berarti ini kan lulus, ini jumlah nilai pertama nih 272, kemudian lulus, ini 273 tambah 273, kemudian ini tambah 211 dan seterusnya. Jadi ditambah, kalau manual ya bisa saja. Tapi kalau otomatis seperti rumusnya, pakai rumus sum if. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum if tutup kurung. Nah, kita harus masukkan ini dulu. Jadi kan kita ingin menghitung jumlah nilai murid yang lulus. Nah, jadi kita blok ini dulu. Blok ini dulu sebagai acuannya. Kemudian titik koma, tanda petik, lulus. Kriterianya lulus. Nah, kemudian kan kita sudah ambil bahwa kita ingin melihat yang lulus saja. Jadi kita harus blok dulu, kemudian kita kasih kriterianya adalah lulus. Kita ingin melihat yang lulus saja. Kemudian titik koma lagi. Selanjutnya kita blok jumlah nilainya. Karena kita ingin melihat jumlah nilai yang lulus. Kita blok ini. Oke. Sudah kita blok, kemudian tutup kurung, kita enter. Maka jumlah jumlah nilai murid yang lulus adalah 1261. Oke, selanjutnya kita ingin mencari nilai rata-rata murid yang lulus. Jadi nilai rata-rata murid yang lulus. Jadi rumusnya mirip ya. Cuma ini karena rata-rata maka pakai sama dengan average buka kurung. Kemudian kita blok dulu di sini. Average if ya. Sama dengan average if buka kurung, ini range-nya yang akan kita hitung yaitu murid-murid yang lulus. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Jadi kita buat dulu ini titik koma, ini lulus ya. Kita kunci dulu ya. Kita ingin mencari data yang lulus. Kita mengacu pada ini. Yang lulus ini ada tuh 2, 3, 4, 5 yang lulus ya. Nah, kemudian dia akan menghitung otomatis yang lulus saja berapa nilai rata-ratanya. Sehingga selanjutnya adalah kita harus tambahin titik koma di rumusnya. Kemudian ini nilai rata-ratanya. Kita blok nilai rata-ratanya. Oke ya. Sekarang kita tutup, kita enter. Maka jumlah rata-rata murid yang lulus atau nilai rata-rata murid yang lulus adalah 86,6667 atau 84,067 begitu ya. Ini kalau kita perkecil bisa saja kita klik, kita tinggal klik yang ini. Oke, 84,07. Oke, begitu. Demikian. Jadi kita ulas lagi. Jadi jumlah nilai ini pakai rumusnya sum gitu ya. Kemudian nilai rata-rata ini pakai
average. Kemudian keputusan ini pakai if. Kemudian yang jumlah nama murid ini pakai konta. Kalau ini pakai count saja. Kemudian jumlah murid laki-laki. Jumlah murid laki-laki pakai rumusnya count if. Perempuan juga sama, count if. Kemudian nilai rata-rata tertinggi atau nilai tertinggi begitu, itu max. Nilai rata-rata rendah itu pakai min. Kemudian jumlah murid yang lulus pakai count if, dan jumlah nilai murid yang lulus pakai count if, jumlah nilai murid yang lulus pakai sum if, kemudian nilai rata-rata murid yang lulus pakai average if. Oke, baik, demikian, semoga bermanfaat.